guys, with again with Pablo. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian diberikan perlindungan kesehatan dari wabah yang melanda negara kita ini dan dimurahkan segala semua rezekinya agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini dan mengarahkan Anda untuk mengedukasi, didikasi dan memberikan pengetahuan Anda seputar pinjaman online, masalah finansial, dan bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online dan finansial yang lain secara elok, epic, dan terstruktur. Saksikan selengkapnya video saya. Stay tune. Halo sobat pinjol lovers, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang pakar rohaniawan dan motivator. Kita akan melihat bagaimana definisi hutang dilihat dari sudut rohani. Mau tahu keseruan kita untuk mendiskusikan tentang masalah hutang ini dalam sudut pandang seorang rohaniawan dan motivator? Stay tune. Halo, selamat sore Bang Aliando. Ya, Gimana kabarnya? baik-baik saja. Ini banyak sobat pinjol lovers yang terlilit masalah pinjaman online. Mereka belum banyak mengetahui tentang pengetahuan arti sebuah hutang dilihat dari sudut pandang segi rohani. Apakah hutang itu merupakan sebuah dosa atau gimana? Tolong Anda sampaikan kepada sobat pinjol lovers mengenai suatu definisi dari hutang. Oke. Jadi begini. Hutang itu ada hutang baik dan ada hutang yang buruk. Kalau kita lihat dalam sudut agama,
di dalam agama saya bahwa hutang itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Terutama orang yang memberikan pinjaman terhadap orang yang membutuhkan. Di dalam agama Islam, orang yang memberikan pinjaman hutang itu lebih mulia daripada orang yang sedekah. Kenapa orang yang memberikan pinjaman itu kok lebih mulia dari sedekah, atau pahalanya lebih besar daripada orang yang sedekah? Karena orang yang memberikan pinjaman itu sesuai dengan kebutuhan orang yang meminjam, sedangkan orang yang sedekah belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang yang diberi sedekah itu. Jadi dalam hal ini hutang itu juga bisa menjadi hal sesuatu yang baik untuk bisa saling tolong menolong antar umat manusia. Hablum minan nas, sesama hubungan manusia. Jadi itu hutang yang baik, Hutang yang baik atau cerdas. ya. Kalau hutang buruk, pengertiannya gimana? Kalau di dalam pengetahuan saya sebagai rohaniawan, hutang yang buruk itu hutang yang ketika orang itu memang suka berhutang untuk kebutuhan konsumtifnya, terus dia tidak ada niat untuk membayar, maka itu merupakan menjadi suatu hutang yang buruk di dalam suatu perbuatannya. Jadi ada suatu indikasi niat untuk ngemplang ya istilahnya ya. Ya, jadi karena di musim pandemi COVID ini banyak orang yang kesulitan ekonomi, akhirnya mau nggak mau dia akhirnya mencari pinjaman hutang. Berarti itu menghalalkan segala cara. Ya karena terpaksa gitu. Nah, jadi karena sudah terpaksa, akhirnya dia mencari solusi pinjaman itu. Jadi kalau dalam sudut positifnya di dalam agama, Iya, iya. jadi kita ini dalam berhutang itu bagus, saling tolong menolong. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau orang yang memberikan pinjaman itu lebih bagus, lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Nah, kalau menurut Mr. Pablo, bagaimana definisi dalam konsultan Ya tentang hutang? sama halnya seperti yang Anda sampaikan, bahwa utang itu suatu keadaan kita karena kita merasa kekurangan itu dalam arti kebutuhan, bukan keinginan gitu. Kita juga mengklarifikasi dan membagi menjadi dua struktur tadi, antara utang buruk dan utang cerdas. Utang buruk adalah utang yang kita gunakan untuk kebutuhan konsumtif atau memenuhi suatu lifestyle atau gaya hidup. Kalau kita pribadi selalu prioritas kita kepada satu keinginan, kita nggak akan pernah selesai. Ingin itu, ingin ini, ingin dan lain sebagainya. Kalau untuk kebutuhan, untuk hidup, kita dapat hidup. Yang kedua adalah utang cerdas. Utang cerdas adalah utang yang kita gunakan untuk menghasilkan return income. Artinya kita punya nilai tambah dari suatu utang. Entah itu utang kita alokasikan untuk bisnis kita, untuk hal-hal yang positif, yang arah dan tujuannya kita dapat suatu penghasilan atau benefit daripada hutang tersebut, sehingga kita dapat membayar hutang itu dan dapat melunasinya. Jadi kita kelola. Banyak dari sobat pinjol lovers kita yang tidak mengetahui tata kelola dari hutang. Kan sudah saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya.
total hutang kita tidak boleh lebih dari 30%. Ketika hutang kita lebih dari 30%, berarti kondisi keuangan kita terganggu. Jadi gimana Bang Pablo? Contoh realnya antara hutang yang jenisnya tadi, contoh realnya apa aja? Contoh realnya? Ya kalau kita hutang buruk, kadang kita untuk belikan suatu lifestyle bisa berupa kita gonta-ganti HP untuk kita supaya tetangga atau teman kita bisa dibilang hits, anak kekinian. Kadang-kadang seperti itu. Kita lebih mengutamakan suatu fashion atau tampilan. Tapi kita tidak mengutamakan apa yang itu namanya kebutuhan gitu. Jadi kita kalau menuruti sebuah gengsi, kita nggak ada habisnya. Jangan beli gengsi, tapi beli fungsi. Iya, iya. Kalau hutang yang baik itu secara realnya apa aja? Kalau hutang yang baik, misalnya kita butuh modal, Iya. nah kita bisa pakai alternatif hutang itu untuk membesarkan suatu usaha kita itu. Kita tidak tahu usaha apa sobat Pinjol Lovers. Kalau misalnya kita dropshipper atau punya toko online, kita bisa putarkan uang itu supaya uang itu bisa berganda dan uang itu akan berlebih. Nah, kelebihan itu kita kelola lagi untuk membayarkan utang tersebut. Jadi pentingnya tata kelola hutang itu sangat penting karena kita tidak diajarkan, bahkan bangku sekolah pun sampai bangku kuliah pun kita tidak diajarkan tata kelola soal hutang itu. Dalam sudut pandang saya sebagai seorang rohaniawan dan dia sebagai seorang konsultan menjelaskan bahwa hutang ini sama-sama ada hutang yang baik dan hutang yang buruk. Mungkin para sobat semua bertanya-tanya, kok bisa orang yang memberikan pinjaman itu pahalanya lebih besar daripada sedekah? Jadi ada suatu kisah ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dia mengalami suatu mi'raj, naik ke atas langit. Nabi Muhammad itu melihat ada tulisan di atas bahwa orang yang memberikan pinjaman mendapat nilai 18, sedangkan orang yang memberikan sedekah mendapat nilai 10 pahalanya. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, gimana ini? Kenapa kok orang yang memberi pinjaman itu kok dia itu bisa lebih besar pahalanya? Maka dari itu malaikat menjelaskan bahwa orang yang memberikan pinjaman itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peminjamnya. Suatu saat kesulitan keuangan, kepepet dan lain-lain. Sedangkan orang memberikan sedekah, terkadang kita memberikan sedekah hanya sesuai keinginan yang sedekah. Terkadang orang itu masih jauh yang dibutuhkan dalam kepepet itu. Terkadang sedekah pun orang yang sudah cukup diberi sedekah juga. Terus dari Bang Aliando, dari sudut rohaniawan, solusi untuk kita bisa keluar dari hutang ini apa? Mungkin kita perlu calling down, atau mungkin kita secara pray atau berdoa atau gimana? Mungkin Abang Aliando yang lebih tahu. Ya, jadi gini, kalau bisa sebenarnya kita jangan bermental hutang sebenarnya. Tapi boleh bermental hutang asalkan hutangnya hutang yang baik, Cerdas. hutang cerdas. Karena kalau ada hutang yang baik sesuai dengan arah, bukan hutang untuk berjudi atau gambling atau apa, hutang yang memang kalau menurut saya dibuat ibadah juga gitu. Jadi kita ada niat untuk mengembalikan dari suatu hutang itu. Kita berhutang untuk bisnis atau untuk yang lain, buka warung. Boleh. Nah, itu nanti kita memang benar-benar bekerja dan dikembalikan. Tidak asal lupa, gampang-gampang gitu, enggak. Tapi kita yang paling penting itu harus berusaha
ada niat dan percaya untuk melunasi hutang-hutang itu. Intinya di situ, kita harus punya niat dan percaya untuk melunasi hutang-hutang itu. Memang kalau dalam seorang rohani, dalam agama ada amalannya sendiri, wirid-wirid untuk melunasi hutang-hutang itu. Nah, cuman di sini bagaimana dengan Bang Pablo? Ada nggak siasatnya secara usaha lahirnya untuk melunasi hutang-hutang yang sudah terlanjur? Kalau dari sudut saya pandang pribadi, kalau hutang secara spesifik ini ya, kalau secara pinjaman online, kan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, 0,8% pinjaman ilegal itu bunga per hari. Kita berhitung estimasi tenor dari pinjaman online 1 APK legal itu 30 hari. 0,8 kali 30 hari itu 20% sampai 24. Sedangkan sudah saya omongkan tadi, total keseluruhan dari utang kita tidak lebih dari 30% dari penghasilan kita tiap bulan. Nah, kalau lebih kan nggak sehat. Banyak orang ataupun sobat pinjol lovers yang berasumsi ketika hutang mereka membayar dengan hutang, tapi mereka tidak punya mindset bagaimana hutang ini dibayar dengan income atau penghasilan. Nah, di situ itu mindsetnya yang harus dirubah gitu. Ketika kita merasa tidak cukup, ya sudah, kita tidak cukup. Jangan kita pura-pura kaya gitu. Kalau kita pura-pura kaya, itu menyiksa diri. Ya. Jadi kita menciptakan suatu money management, bagaimana orang yang terlanjur hutang ke pinjaman online itu bisa kita entas dengan elok. Kalau Anda tidak punya income untuk menutupi APK legal ini, kita punya alternatif dan solusi. Akhirnya saya menyiasati gini, pendapatan sobat pinjol lovers ini saya ambilkan dari suatu pinjaman online yang namanya ilegal. Jadi konsep kita adalah legal dibayar dengan ilegal. Ilegal ini income kita, penghasilan kita. Kalau pinjaman online ditarungkan sama penghasilan, saya berani yakin tidak akan selesai. Kenapa saya berani legal ini tidak saya bayar? Karena tidak berizin sama pemerintah. Apakah ada solusi lain selain pinjol untuk mencari untuk hutang yang baik itu gimana kira-kira? Ya gini, kalau misalnya dia bukan hutang di pinjaman online, dia tidak mampu bayar. Gini metodenya. Jadi hutang itu harus dibayar dengan income, benar. Untuk cara memperbesar income ini bagaimana? Skill kita ditambah. Entah itu skill dari penjualan online, skill apa, ini harus ditambah karena pendapatan itu berbanding lurus dengan skill. Kalau pendapatan Anda kurang, gimana bisa bayar utang? Nah, solusinya apa? Skill kita ini di-upgrade. Mencari nilai lebih ya Pak ya? Iya. Mencari nilai tambah. Betul, supaya pendapatan kita juga bisa up. Jadi kita seimbang gitu. Bukannya gini nih, pendapatan, ini hutang. Gimana mau bisa bayar? Untuk menaikkan sebuah pendapatan, ini perlu pelontar yang namanya skill. Harus diasah itu dan wajib diasah. Jadi yang sekiranya skillnya itu sekian persen, harus mencari nilai tambah skill baru untuk memperoleh pendapatan yang lebih bagus gitu ya Pak ya? Iya betul. Mungkin ada satu kata, dua kata yang bisa Bang Aliando sampaikan kepada sobat pinjol lovers untuk sebagai pencerahan mereka dalam sudut pandang hutang. Begini, memang sekarang kita berada di
musim pandemi COVID, banyak orang kesulitan. Tapi kita sebagai orang yang beragama, bagaimana untuk menghadapi kesulitan ini semua? Kita sering pandai-pandailah untuk bersyukur. Karena apa? Karena ada janji Tuhan bahwa barang siapa yang mau bersyukur, maka nikmatnya itu akan ditambah. Barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, maka akan diberikan yang bencana-bencana akan bertambah. Artinya, sekalipun kita menghadapi kesulitan pandemi, ya harganya yang ada, kita bersyukur dalam arti kita berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki suatu keadaan kita, walaupun kita masih mempunyai hutang. Mudah-mudahan dengan pencerahan beliau sebagai rohaniawan, sedikit banyak sahabat pinjol lovers mentalnya sudah tertata dan sudah terbantu dalam segi pemikiran. Oke bang, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke guys, sampai bertemu di video saya minggu depan. Saya akan membahas secara detail dan terperinci tentang smart money management yang saya ciptakan. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, itu salah besar, karena kami bukan pemilik pinjaman online, tapi kami tahu bagaimana kami bisa mengkondisikan data Anda sehingga kemungkinan data Anda bisa di-approve oleh pinjaman online tersebut. Dan kalau Anda ingin berkonsultasi secara intensif, silakan hubungi admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda kepada beliau. Niscaya kesulitan finansial Anda bisa terbantu dan teratasi. Silakan hubungi kontak person admin 4 di bawah ini dan Anda dapat berkonsultasi dengan beliau. We will never know the real answer before we'll try. I'm Pablo, founder and leader PTT. See you later again. Salam Lumer.